Terima kasih pemirsa, Anda kembali bersama kami pemirsa dalam segmen Market Buzz dan masih akan berbincang pada pagi hari ini bersama dengan melalui line Zoom pemirsa bersama dengan Yuni Lee, Associate Director dari Erdika. Selamat pagi Mbak Yuni, apa kabar? Halo, selamat pagi semuanya. Terima kasih banyak untuk waktunya Mbak Yuni yang lagi hangat tentunya ya di tengah Harbolnas juga kan ada Iya, benar. uji coba dari TikTok dan juga Tokped yang ya TikTok Shop berarti hadir lagi begitu ya menggandeng Tokped. Tetapi yang menjadi perhatian adalah dampaknya ke Goto akan seperti apa sih? Mengingat Goto itu kan kepemilikan publiknya sangat besar, ada 70% begitu. Anda melihatnya seperti apa? Jadinya kan Tokopedia ini akan dikendalikan oleh TikTok dong ya? Iya, jadi sebenarnya kan Goto itu kan ada dua ya. Jadi dari Gojeknya dan dari Tokopedia-nya. Sekarang ini yang kena yang diakuisisinya itu atau yang di right issue-nya itu adalah dari segi Tokopedia-nya. Which is good karena Goto ini, jadi Gojek ini lebih bisa fokus dengan bisnisnya dia, main bisnisnya di perojekan dan juga di groupingnya, di financingnya. Dan TikTok itu bisa acquire, maksudnya bisa fokus dengan Tokopedia gitu. Karena kan TikTok itu dia punya algoritma itu is one of the best e-commerce gitu ya. Dan marketnya untuk Indonesia TikTok itu is the second. The first one itu Amerika dan the second one itu adalah Indonesia. Dan dengan adanya algoritma yang powerful algoritma ini masuk ke Tokopedia ini sangat membantu. Sedangkan Tokopedia aja pernah mencoba dengan live-nya tapi kurang berhasil. Tapi dengan adanya algoritma TikTok itu bisa ngebantu banget boosting dia punya sales gitu loh. Dan kita juga tahu kalau ByteDance itu untuk e-commerce itu bakar-bakar duit itu sangat baik ya gitu, akan menaikkan penjualan e-commerce di Indonesia dan akan makin lebih sengit lagi gitu. Jadi dengan adanya TikTok masuk ke Tokopedia ini, itu akan lebih menarik untuk pasar Indonesia gitu loh. Ya tentunya ada konsnya juga ya, konsnya karena Gojek dan Tokopedia ini adalah karya anak bangsa Indonesia. Dengan adanya TikTok yang bisnis itu dari asing masuk gitu, jadi ya kita kind of like losing kita punya salah satu karya bangsa kita gitu. Tapi kalau memang kedepannya lebih baik ya why not gitu. Oke. Dan Kan TikTok menyuntik Tokped sebesar 23 triliun rupiah ya. Artinya kan 70% kepemilikannya itu ada di TikTok, sementara 25%-nya lagi Goto. Apakah cukup efektif untuk Goto hanya memiliki 25% dengan exposure atau peluang yang akan dihadirkan oleh TikTok Shop dengan menggandeng Tokopedia tadi? Kayaknya cukup oke nih untuk Goto, atau seperti apa? Karena kan banyak yang beredar saat ini kan kekhawatirannya dengan pengendali ada di TikTok. ya, dan itu bagus ya karena dari dealnya mereka itu Gojek atau Gotonya itu akan mendapatkan certain amount. Jadi dari revenue penjualannya itu we don't have the numbers yet, karena itu belum keluar. Tapi yang what we heard itu sekitar 0,2 sampai 0,3% dari revenue. So meaning contoh misalnya ada penjualan 1 miliar, itu Goto akan mendapatkan, let's say dengan 1 miliar kita dapat dari 0,3% itu dapat 30 juta, which is good. Jadi Goto sudah tidak mengeluarkan dana lagi, pengeluaran untuk bakar-bakar dana gitu ya, yang itu lebih dihandle oleh dari sisi TikToknya. Tapi di satu sisi lain, Goto mendapatkan recurring income dari penjualannya yang ada di Tokopedia itu, which is very good gitu loh. Jadi Goto nggak harus hassle with that, with the penjualannya dengan e-commerce, dengan dia punya marketing strategi. Tapi Goto bisa fokus dengan bisnisnya dia di Gojek dan juga di GoPay-nya, Pay Later-nya. I think it's gonna help. Oke. Tapi bisnis ada bisnis juga seperti baik. itu. Tapi kenapa respon marketnya justru negatif? Apakah karena informasi ini sudah terprice in? Mengingat kemarin Gotonya malah auto reject bawah begitu ya, turunnya 20%. Oke, yang secara kita ketahui kalau Alibaba, Taobao itu memiliki 8,72% pemilikan di Goto. Jadi Taobao sendiri itu kan Alibaba itu punya Lazada ya, bisnis. Jadi mereka jadi sudah tidak melihat kepentingan kenapa saya harus memiliki Tokopedia Goto gitu dalam hal ini gitu. Ya mungkin saja my speculate is Alibaba, Taobao dalam hal ini mungkin mereka keluar dari market gitu. So that's why kemarin itu down, masih turun sampai 20%, tapi mungkin hari ini akan ada rebound gitu. Tapi apakah is it a good timing apa enggak, we will see, have to see. Kalau menurut saya level good buy is like level
50 sampai 74, of course you have to like dollar cost averaging. Semakin rendah itu akan porsi belinya akan semakin besar. Tapi maybe di level 74, I think it's a good time to buy untuk long term ya, because prospek bisnis yang bagus itu tidak menjamin harga saham itu naik gitu loh. So it's a two different things antara prospek bisnis dan harga saham. Oke, jadi cara prakteknya ya, walaupun memang ada orang ya kan kalau misalnya bisnisnya bagus, otomatis akan reflect ke saham. Ya, but again kita juga masih lihat juga seberapa agresif sih TikTok ini menguncurkan dana ke Tokopedia ya. Karena kita mau lihat juga di Harbolnas, misalnya contoh di Harbolnas ini di hari ini free orang-orang yang di hari ini contoh misalnya diskon 50%, wow itu bakal I think it's gonna be a good promotion banget gitu, dan orang-orang akan lebih tertarik lagi untuk beli ya melalui platform Tokopedia TikTok ini gitu. Oke, kita tunggu ya uji coba beli lokal yang digaungkan oleh TikTok dan juga Tokped hari ini apakah akan berhasil. Tapi apa sih rekomendasi dari Erdika untuk Gotoh saat ini dengan melihat kondisi-kondisi yang ada saat ini untuk Gotoh? Oke, kalau misalnya kita sih melihat, I think today karena kemarin sudah turun cukup banyak ya, jadi hari ini akan ada rebound gitu. Tapi I would say that kita tetap juga harus melihat a good timing untuk buy, maksudnya a good price yang untuk lihat, karena kita mau lihat dulu nih hari ini nih kira-kira penjualannya tuh berapa banyak sih gitu kan, revenue that they have it gitu loh. Nah dari sana mungkin 2024 kita bisa lihat lebih stabil, hopefully dengan adanya masuknya TikTok ini akan bikin lebih stabil untuk Tokopedia dan Gotoh gitu ya. Dan kita juga I would still recommend to buy, but not at this level, maybe at di level 50 sampai 74. Oh berarti di level 50 sampai 74 range-nya itu ya, range belinya 50 74. Ada peluang turun lebih jauh ke situ dong menguji level itu. Yang namanya probabilitas dari always there, tapi again waktu kita bulan Oktober 2023 saja yang waktu the bad news is there itu level terendahnya itu di level 54 not. Jadi apakah akan ke level situ lagi? Maybe not, karena dengan prospek yang sekarang ini cukup baik ya. Berarti 86 ini jangan masuk dulu Mbak Yuni, 86 jangan masuk dulu ya. Kalau misalnya untuk TikTok ya, untuk hari ini, kalau misalnya memang again kan yang nonton di sini kan banyak ya Bu ya, ada yang trader yang kayak scalper, ada swing gitu. Kalau misalnya untuk trading ya why not, you can just buy. Hari ini I would say it's gonna be rebound. Tapi kalau misalnya untuk yang memang long term, maybe you have to see a better price. Oke, berarti ini bukan better price untuk orang yang invest ya, yang lebih ke medium to long. Baik. Oke, kita tinggalkan. Karena kita masih harus melihat dulu gitu ya prospeknya gitu ke depannya. Baik, kita tinggalkan Gotoh pemirsa ya. Kami akan beralih dengan informasi lainnya dan juga rekomendasi saham pilihan usai jeda pariwara. Tetaplah bersama kami dalam segmen Market Buzz. Terima kasih pemirsa kembali bersama kami dalam segmen Market Buzz. Ya, waktu pembukaan kurang lebih 3 menit lagi masih akan berbincang bersama dengan Mbak Yuni Lee, Associate Director dari Erdika. Oke, Mbak Yuni, di tengah indeks harga saham gabungan kita yang kemarin begitu ya tampaknya sedang mengalami profit taking begitu ya, dan di pre-opening juga pada pagi hari ini terpantau sedang melemah. Oke, saya koreksi, kemarin menguat begitu ya, tapi di posisi 7.134. Sementara Bursa Amerika Serikat semalam menyentuh rekor tertinggi di tahun 2023. Kira-kira peluang indeks ke depan akan seperti apa? Oke, I would say that Indonesia ini peluangnya bagus ya. Again, kalau misalnya di level 6.900 atau 7.000, I think still is a good time to buy, apalagi kita mau window dressing gitu. Jadi saham-saham perbanking seperti kayak BMRI, BBRI, I think is a good time to buy, karena terus juga saham-saham yang dipegang oleh institusi, karena institusi tentu ya kalau akhir tahun kan pengen supaya performance-nya bagus gitu. So I would say that kalau untuk saham-saham yang big cap, yang masih laggard, so I think it's a good time to buy seperti BMRI, BBRI, BNI, dan juga BCA gitu ya. Karena ya dalam kondisi apapun window dressing tetap banking yang diangkat gitu. Oke, berarti tetap nomor satunya ini top picks-nya masih banking ya dari Erdika? Iya, kita masih banking sih seperti BBNI. BBNI yang sekarang kan di 5175, target price-nya bisa ke 5275, 5425 seperti itu. Terus kita juga ada untuk stop loss-nya di 5000.
karena ada candle yang bullish engulfing, dan juga untuk BMRI saat ini di level 5735, target price-nya di 5875 6050 dengan stop loss jika di bawah 5600 against is candle bullish engulfing. So I would say it's a good times to buy, mengingat ini window dressing is coming ya. Oke, window dressing is coming, menarik untuk BBNI, BMRI, dan juga BBCA gitu ya? Ya, betul. Oke, kalau misalnya BBNI yang Anda katakan tadi boleh dilakukan akumulasi, tapi misalnya kayak pagi hari ini aja naiknya 1,45%. Apakah kita kejar atau sebaiknya seperti apa? Ketinggalan nggak? Ya namanya market itu kan pasti dinamik ya. So kalau misalnya itu kita tetap aja pasang aja, let's say pasang di 5175, dan kalau memang ada itu bisa masuk di sana gitu. Jadi everyday misalnya pagi-pagi udah pasang gitu ya. Jadi kita kalau saya sih nggak suka mengejar gitu, karena window dressing kan juga masih ada like another 2 more weeks gitu. So dan market ini kan juga volatile. So I would say just taruh aja pasang harga di 5775, 5200 seperti itu. Oke. 5.200. Sekarang sudah 5.200. Ya boleh, kalau mau pasang 575. Level belinya gitu ya? Ya betul. Baik. Dari BBNI pemirsa kita lihat untuk Bank Mandiri. Kalau Bank Mandiri saat ini pembukaan perdagangan pemirsa masih cenderung stagnan ya di 5775, itu lebih detail strateginya seperti apa? 5775, jadi kalau misalnya kita bisa pasang di sana dengan target price-nya kita di 5875 6050. So kalau mau pasang di BMRI juga oke. Di BBRI apa BMRI? BMRI. BMRI ya, 5.800 ya, masih agak liar gitu ya, turun 0,43%, tadi sempat hijau. Kenapa Anda lebih ke BMRI dibandingkan BBRI? Karena BMRI ini juga kenaikannya belum cukup tinggi, dan dia ada bullish engulfing ya, jadi dari sisi candlenya dia ada candlestick bullish engulfing. Oke, candle bullish engulfing, sementara tidak ditunjukkan di BBRI, demikian? Ya. Oke, apa yang terjadi di BBRI? BBRI kalau misalnya, sebenarnya BBRI juga is good sih, apalagi untuk dividen ya. So BBRI juga I think is a good times juga untuk buy. Kalau BBRI kalau mau beli, di last price-nya kan di 8.300 boleh, dengan target price-nya di 8.450, 8.300 untuk BBRI. Oke, saat ini di 5375 naik 1%? Ya, kalau mau target price-nya kita TP satunya di 8.450. Kalau memang still ada room untuk TP kalau memang mau beli, kalau mau akak ya. Kalau mau beli di level berapa? Kalau saya tetap di 8.300. BBRI. BBRI. Iya, BBRI hari ini naik 1,42%. Ya. Sekarang di 5375. Oh, oke, BBRI. 5375 I think should be good. 5.300 ya. 5.300 ya? Ya. Itu adalah level belinya? Ya. 5.300, targetnya ke level berapa? Ke 5.500. 5.500. Tren yang terbentuk dari polanya saat ini adalah tren? Bullish engulfing, ada candle di sana. Tapi range-nya kayaknya lebih menarik di Bank Mandiri tadi ya? Ya, betul, atau Bank BNI. Oke, satu lagi tadi ya, Anda sempat mengulas mengenai BBCA. Kalau berbicara market cap kan terlampaui oleh brand begitu ya. Banyak yang khawatir sebenarnya kalau ngomongin market cap ngaruh banget nggak sih sama performa sebuah emiten atau menjadi pilihan investasi, dilihat dari segi market cap juga nggak sih? Oh kalau misalnya BBCA tidak nomor satu lagi kayaknya nggak menarik nih, atau seperti apa? Boleh pencerahannya nih Mbak Yuni? Oke, kalau misalnya brand dan brand itu kan naik itu karena porsinya di market itu sekitar 17% free float-nya, tidak sebanyak dengan BCA. So kalau misalnya lebih untuk orang yang lebih untuk long term investing, I would say still hold BCA. Sedangkan kalau untuk brand ini, it's just like a season, like kayak last year itu kayak ke Bian. Bian kan juga sempat naik ya. Ini Bian itu second. Tapi kalau misalnya untuk long term, I would still say that lebih healthy itu ke BCA dibandingkan dengan ke brand yang market cap-nya itu sebenarnya tidak sebesar yang sekarang kalau kita melihat dari valuasinya gitu, sekitar
Ya, jadi I would say still that BCA is still better than Brand. Ini karena ada market maker aja yang membuat itu naik sampai segitu tingginya. Oke, Seperti itu. 8725 dan ini terpantau melemah 0,29% pada pagi hari ini. Sebaiknya strateginya seperti apa? Kalau misalnya sudah cukup, again target price-nya kalau memang sudah cukup enough, udah itu ya bisa take profit dulu untuk mengamankan seperti itu. Oke, take profit dulu untuk mengamankan. Kalau mau masuk lagi sebaiknya ditunggu di posisi-posisi berapa? Untuk BCA bisa di 8750. 750. Oh, tunggu lagi begitu ya. Jangan sekarang, masih agak tinggi ya. Meskipun sudah sepekan sudah turunnya 2%, tetap kayaknya belum gitu ya. Belum ideal. Iya, kalau misalnya mau sabar ya. Tapi kalau misalnya memang mau daripada kehilangan barang nih mau masuk aja ya nggak apa-apa juga. Oke, kalau mau masuk aja agak medium to long berarti ya kalau mau beli sekarang begitu. Targetnya tadi di level berapa, maaf, Mbak Yuni? Kalau misalnya BCA bisa ke 9175 ya. 9775 ya. 9175. 9175. Oke, sekitar level tertingginya bulan ini gitu ya. Dalam sebulan karena terakhir. dengan adanya apalagi dengan next year itu kan juga tren suku bunga kan akan turun. Jadi kayak maybe the second half jadi would be good for the equity market gitu. Oke. Tren suku bunga akan turun. Sudah disounding tuh dari Mbak Yuni. Tapi sebelum kita bahas lebih jauh, kami update pemirsa posisi dari indeks harga saham gabungan pada pembukaan perdagangan tepat pukul 9:05 waktu Indonesia Barat. IHSG menghijau atau naik 0,29% di posisi 7.109 pemirsa pada pagi hari ini. Melanjutkan penguatan yang terjadi pada penutupan kemarin di mana nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat cenderung sideways atau stagnan di posisi 15.644 terhadap dolar Amerika Serikat. Dan dapat Anda saksikan di layar deretan saham yang menjadi top gainers pada pagi hari ini pemirsa. Antara lain adalah BBRI menjadi top gainers based on value, di mana naik 1,42%, kemudian diikuti Barito Pacific pemirsa atau BRPT, saham dari Prajogo Pangestu ini masih melambung 2,62%, TPIA juga naik pemirsa 1,49%, SGER naik 1,53%, Brand pemirsa tidak ketinggalan naik hampir 3% dan beberapa saham lainnya. Top losersnya masih Goto pemirsa ya, melanjutkan pelemahan 20% kemarin, pagi ini masih turun 2% lebih. Kemudian ada PANI, ada Telkom, PTRO, Gosco, MAPI pemirsa ya. Kemarin juga di tengah isu viral begitu ya dari iklan Zara, masih melanjutkan pelemahan sampai dengan pagi hari ini. MAPI, kemudian saham lainnya seperti Pegas, Elsa, Wika, dan juga Hoki, seperti data RTI yang bisa Anda saksikan pemirsa di layar. Oke, beberapa saham dari Prajogo Pangestu kan mendapatkan UMA begitu ya. Tapi kan mendapatkan UMA bukan berarti ada yang tidak wajar ataupun ada yang melanggar peraturan sebenarnya di saham tersebut. Hanya lebih kepada mungkin karena pergerakan harga sahamnya tuh di luar kebiasaan sudah melambung signifikan. Ada tips nggak sih dari Mbak Yuni nih melihat kondisi market saat ini di mana ada saham yang menguatnya terus-menerus, ada juga yang turun, tapi kita juga mau menyambut window dressing tapi takut ketinggalan momen atau seperti apa? I would say kita bisa menggunakan pakai trailing stop. Jadi still kita have to ride the wave dengan adanya kenaikannya BRPT, Brand, walaupun sudah cukup tinggi, kita tetap aja jaga kita punya profit dengan trailing stop gitu. Jadi in case sampai ke bawah itu barang bisa keluar gitu. Oke, dan tapi jangan ketinggalan. Baik, sentimennya kayaknya lagi positif-positif ya. Begitu The Fed kita nantikan, kemudian juga inflasi Amerika Serikat pekan ini. Peluangnya akan positif atau seperti apa? Dan berapa target akhir tahun dari Erdika untuk IHSG? I would say kalau IHSG akhir tahun di 7.200 juga 7.200, 7.300 I would say udah lumayan bagus ya. Karena again Indonesia ini kan adalah negara komoditas. Jadi kalau misalnya kita melihat dari flow-nya asing itu masuk ke market India. Jadi untuk Indonesia ini kurang begitu menarik untuk asing, walaupun ya memang asing sudah cukup masuk. Dan dari segi PER kita juga di 13 kali, which is cukup murah.
in China around 11. Jadi kalau misalnya untuk long term, yes, it's good to buy. Tapi apakah akan significant naik? Again, it's all about flow ya. Walaupun kita punya market is cheap, walaupun itu bagus, tapi it's all about flow. Kalau memang the flow is here, ya why not gitu. Apalagi dengan adanya politik ini juga bermain perannya juga cukup berperan dengan penting ya. Karena kita tentunya pengen tahu siapa sih akan penerusnya dari Presiden Jokowi ini, apakah akan meneruskan kebijakan-kebijakannya Pak Jokowi atau enggak, atau bagaimana siapa penerusnya. Itu kita kan masih belum tahu siapa penerusnya gitu ya. Mungkin kalau misalnya ya. Baik, jadi kita tunggu juga begitu ya, kira-kira banyak ketidakpastian lah. Tetapi paling tidak akhir tahun ini Ardhika memastikan, memproyeksi lebih tepatnya ya, ada target 7.300 itu termasuk yang optimis dibandingkan dengan sekuritas-sekuritas lain loh Mbak Yuni. Tapi kita optimis ya 7.300 semoga bisa tercapai. Terima kasih banyak Mbak Yuni sharing informasinya pada pagi hari ini, rekomendasinya semoga bisa menjadi referensi untuk pemirsa di rumah. Sampai berjumpa kembali, selamat pagi. Selamat pagi ya.